Hai students, hari ini kita belajar interaksi obat dengan subtopik interaksi atau ikatan antara obat dan reseptor. Mengapa obat bekerja? Obat adalah zat kimia dan berinteraksi dengan cairan dalam tubuh yang juga sifatnya kimia. Sebagian besar obat adalah obat sintetik, itu dibuat dengan teknik sintesa kimia. Sedangkan sebagian lainnya itu adalah obat alam atau natural product yang biasanya kita sebut sebagai obat tradisional. Obat tradisional dibagi menjadi jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Bagaimana obat berinteraksi di dalam tubuh? Interaksi antara obat dan tempat ikatan pada reseptor bergantung pada terpenuhinya kesesuaian antara molekul obat dan target proteinnya. Makin erat kesesuaian dan makin banyak ikatan, biasanya non-kovalen, maka makin kuat gaya tarik di antara kedua molekul tersebut, sehingga makin tinggi afinitas obat terhadap reseptor. Kemampuan suatu obat untuk berikatan dengan satu jenis reseptor tertentu disebut spesifitas. Tidak ada obat yang benar-benar spesifik, namun banyak obat yang bekerja relatif selektif pada satu jenis reseptor. Jadi, obat dan target obat atau yang kita sebut reseptor itu bekerjanya melalui intermolecular forces atau ikatan intermolekuler. Nah, di sini ada dua istilah. Jadi pertama itu adalah target obat atau yang biasa kita definisikan sebagai reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang secara normal diaktifasi oleh transmitter atau hormon. Target obat biasanya adalah molekul yang ukurannya besar. Kita sebut makromolekul. Nah, kemudian definisi yang lain yaitu drug atau obat yang kita sebut sebagai ligand. Obat secara kasat mata biasanya ketika berinteraksi dengan target protein itu akan kelihatan kecil. Misalnya kita melihat melalui instrumen 3 dimensi, maka itu akan terlihat bahwa, obat karena hanya memiliki struktur kimia minimal satu, makanya biasanya struktur kimianya kalau sederhana, apalagi, kompleks misalnya, maka itu akan terlihat sangat kecil karena berada dalam struktur protein jaringan tubuh manusia yang cukup besar. Di mana kita ketahui protein itu tersusun dari, banyak sekali jenis asam amino. Obat berinteraksi pada target protein itu melalui sisi keterikatan atau yang kita sebut binding sites, di mana binding site itu biasanya memiliki poket-poket hidrofobik atau daerah-daerah yang tidak larut dalam air dan memiliki permukaan yang makromolekul yang tadinya yang sifatnya, kompleks dan, ukurannya besar. Interaksi, antara obat dan reseptor itu biasanya melibatkan intermolecular bonds yang tadi kita sebut sebagai intermolecular forces, di mana pada setiap obat itu biasanya mengandung struktur kimia yang khas, yang biasanya kita sebut gugus fungsi, dan gugus fungsi itu akan berada pada daerah binding group. Di mana daerah binding group itu juga memiliki specific region atau daerah yang spesifik, itu kita sebut sebagai binding region. Hampir sebagian besar obat itu akan memiliki daerah yang, terikat ataupun daerah yang tidak terikat pada target itu biasanya jumlahnya sama. Ini adalah, ilustrasi, keterikatan antara obat, dengan reseptor, di mana obat itu digambarkan berwarna biru, kemudian target proteinnya atau reseptornya itu digambarkan berwarna hijau. Di dalam obat yang mengandung struktur kimia, itu biasanya memiliki gugus fungsi yang khas yang masing-masing sudah memiliki binding group. Lalu, target protein atau reseptor itu memiliki binding region, di mana keduanya akan dipertemukan oleh intermolecular bonds tadi. Jadi jika intermolecular bond-nya kuat, maka akan terjadi afinitas atau tarik-menarik antara obat dengan reseptor, sehingga akan terbentuklah bound group. Sedangkan jika tidak terjadi, afinitas atau tidak ada kekuatan sama sekali yang diakibatkan oleh intermolecular bond, maka obat ini tidak akan terikat pada, target atau reseptor, sehingga tidak akan terjadi efek terapeutik. Ada beberapa, jenis ikatan
atau intermolecular binding forces yang terjadi antara reseptor dan obat. Salah satunya adalah kita sebut sebagai ikatan elektrostatik atau ikatan ionik. Ikatan ionik ini adalah ikatan yang paling kuat. Kekuatannya biasanya antara 20 sampai 40 kilojoule per mol. Hanya bekerja pada daerah-daerah hidrofobik dan biasanya menyatukan antara dua grup yang memiliki opposite charge atau muatan yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat interaksinya, itu biasanya obat yang bekerja itu memiliki muatan. Apakah muatannya positif atau muatannya negatif. Sementara targetnya juga memiliki kejutan listrik atau muatan tertentu. Itulah mengapa ikatan ionik ini hanya bisa menembus daerah hidrofobik. Sebab kita ketahui daerah hidrofobik atau lipofilik itu memang sulit ditembus oleh obat-obat yang tidak memiliki muatan. Ia harus memiliki muatan dulu, apakah kation atau anion, lalu nanti bisa permeabel menembus daerah lipofilik. Contoh daerah lipofilik dalam tubuh kita yaitu daerah CNS atau Central Nervous System. Kerangka otak kita yang dilindungi oleh lapisan lipid yang tebal, di mana lapisan lipid yang tebal itu pun mengandung muatan. Sehingga proses-proses metabolisme di dalam daerah CNS itu biasanya ada kejutan listriknya. Misalnya produksi kolesterol. Jadi obat yang biasanya bekerja di daerah CNS yang memiliki kekuatan ionik itu adalah contohnya misalnya obat-obat turunan statin atau obat-obat antihiperkolesteremia. Nama patennya biasanya Lipitor. Itulah mengapa dengan kekuatan ionik tadi maka obat tersebut akan mampu menembus daerah hidrofob. Dan itu pun akumulasinya atau durasi bekerja dalam daerah CNS itu cukup lama. Sehingga aturan pakai untuk obat-obat statin dan turunannya itu biasanya hanya 1x1 dan itu pun diberikan di malam hari. Sebab proses metabolisme kolesterol juga terjadi di malam hari. Contoh ikatan yang lain yaitu ikatan hidrogen. Nah, ikatan ini bervariasi kekuatannya, jadi biasanya jauh lebih lemah dibandingkan interaksi elektrostatik atau ikatan ionik. Biasanya ikatan hidrogen itu menukarkan antara elektron defisien hidrogen dan elektron rich heteroatom. Contohnya nitrogen atau oksigen. Sehingga ada dua istilah di sini yang muncul yaitu istilah hidrogen bond donor dan hidrogen bond acceptor. Oleh karena hidrogen ini kekuatannya lemah, makanya bekerjanya juga di daerah hidrofilik atau daerah tubuh kita yang mengandung air. Sebab pertukaran yang terjadi antara obat dengan reseptor adalah pertukaran hidrogen. Jadi biasanya mungkin jika target obatnya itu mengandung HBA, maka obatnya atau ligannya pasti mengandung HBD. Daerah-daerah hidrofilik di dalam tubuh kita, contohnya daerah lambung dan daerah usus. Interaksi yang terlibat biasanya interaksi orbital dan sifatnya direct atau langsung. Contoh hidrogen bond acceptor yang kuat, misalnya obat-obat yang mengandung ion karboksilat, ion fosfat, dan amin tersier. Kemudian contoh hidrogen bond acceptor yang kekuatannya sedang, yaitu obat-obat yang mengandung asam karboksilat, amida oksigen, keton, ester, eter, dan alkohol. Sedangkan hidrogen bond acceptor yang sifatnya lemah, contohnya misalnya ion sulfur, fluorin, klorin, cincin aromatik, amida nitrogen, dan aromatik amin. Sedangkan contoh hidrogen bond donor yang baik yaitu ion amonium quaterner. Jadi ikatan hidrogen ini biasanya terjadi di daerah hidrofilik. Contoh obatnya misalnya obat-obat MAH yang mengandung aluminium atau mengandung magnesium yang sifatnya nanti akan membasahkan suasana asam di dalam lambung. Jadi akan banyak mengandung gugus hidrogen. Contoh yang lain misalnya obat-obat yang mengandung ion sulfur, ion fluorin, klorin, dan seterusnya. Contohnya obat antibiotik anti diare misalnya. Jadi kekuatan ikatan hidrogen ini lebih lemah dibandingkan ikatan ionik.
Ikatan yang lain, contohnya adalah ikatan van der Waals. Jadi ini interaksinya sangat-sangat lemah, hanya berkisar antara 2 sampai 4 kilojoule per mol, dan juga berada di daerah transient areas, yang memiliki density elektron yang, lemah dan bekerja pada daerah hidrofobik. Persoalannya untuk ikatan van der Waals ini sifatnya acak, jadi hanya mampu, menyatukan, eee, obat-obat yang jaraknya dekat dengan reseptor. Jadi, ikatan van der Waals hanya terjadi jika obat itu jaraknya, dengan, reseptor sangat dekat. Eee, Sehingga, ikatan van der Waals ini karena bersifat acak, maka memang, bisa berada di bagian tubuh, kita, terutama di daerah hidrofobik, tapi juga mampu menjangkau daerah-daerah tertentu. Yang penting syaratnya adalah, eee, jarak antara obat dengan reseptor harus dekat. Contoh ikatan yang lain yaitu ikatan dipol-dipol. Jadi ikatan dipol-dipol ini berarti bahwa, eee, ada muatan dipol yang akan memasuki daerah binding site, terutama daerah molekul intinya. Obat-obat yang memiliki muatan dipol biasanya adalah obat-obat yang, struktur kimianya simetrik. Contohnya misalnya obat yang mengandung gugus karbonil. Gugus karbonil ini, sifatnya simetrik karena sudut disosiasi di antara 3 ruang itu berkisar 120 derajat, Celcius. Di mana, hanya gugus fungsi simetrik ini yang bisa, diarahkan atau didesain dari luar untuk, menuju kepada target, reseptor yang membutuhkan saja. Jadi misalnya, penyakit, daerah jantung yang memiliki 4 katup, jika terjadi masalah pada salah satu sisi katup, misalnya di contoh ini sisi yang sebelah kanan, maka obat yang simetrik struktur struktur kimianya ini harus didesain atau diarahkan ke daerah reseptor yang sebelah kanan. Bagaimana mendesainnya? Yaitu dengan memberikan kekuatan dipol yang berbeda. Tentu kekuatan dipol daerah, sudut disosiasi yang kanan itu harus lebih besar, sehingga pada saat masuk ke dalam tubuh, dia akan, berjalan menuju arah reseptor bagian kanan saja.